Shalom, selamat pagi dan salam sehat anak-anak sekalian. Bapak berharap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kali ini Bapak ingin menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 5 pada pelajaran kita yang ketiga dengan topik Allah mengasihi dunia. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin anak-anak mempersiapkan perlengkapan belajarnya seperti buku tulis dan juga pulpennya untuk mencatat hal-hal penting dari materi ini. Dan jangan lupa yang paling penting kalian siapkan adalah Alkitab. Nah, anak-anak bisa menghentikan video ini terlebih dahulu untuk mempersiapkan perlengkapan belajarnya itu. Dan kalau sudah siap, ayo kita mulai pelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa. Dan yang kedua, menyebutkan cara Allah mengasihi dunia. Nah, anak-anak, kita masuk dalam pendalaman materi. Nah, anak-anak, Allah itu senantiasa mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nabi-nabi ini fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai perantara dan menyampaikan suara Allah kepada umatnya. Jadi Allah berbicara kepada bangsa Israel umatnya itu melalui perantaraan para nabi. Dari nabi-nabi itu mereka menjadi penyambung lidah Allah, dan nabi-nabi itu mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Juga mereka memberitahu orang-orang tentang janji-janji Allah. Nah, anak-anak, dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Ia berjanji bahwa semua bangsa di dunia ini akan diberkati melalui Abraham, dan berkat itu akan turun melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan Allah juga membuat janji ini berulang kali, dan banyak nabi menceritakan hal itu. Seperti Yesaya, ia bercerita tentang hadirnya juru selamat. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya, bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang, dan bahwa juru selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita. Ada juga nabi yang lain, yaitu Daniel. Daniel ini bercerita juga tentang janji itu. Ia menceritakan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar. Batu itu memecah semua kerajaan lain, dan batu itu akan tumbuh besar. Demikian kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Kemudian ada juga Nabi Mika. Nabi Mika berkata bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari Bethlehem. Begitu juga dengan Nabi Zakaria yang berkata bahwa Sang Raja Besar akan membawa keselamatan. Tapi anak-anak, bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah. Tahun demi tahun berlalu tanpa janji itu digenapi. Suatu hari Tuhan akan mengirimkan Sang Juru Selamat, Sang Raja Besar. Tapi Raja Besar itu belum juga datang. Orang-orang menantikan saat Allah menepati janjinya, dan penantian itu terasa lama sekali. Allah merencanakan segala hal dan ia mewujudkan rencananya sesuai dengan waktunya. Dan akhirnya tiba saatnya bagi Raja Besar itu datang. Allah mengirim seorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal bagi kedatangan Sang Raja Besar itu. Lalu pada suatu hari Sang Raja Besar datang. Ia adalah Raja yang dahulu kala telah dijanjikan oleh Allah. Ia datang ke kota kecil Bethlehem. Ia datang sebagai seorang bayi mungil, bayi Yesus anak Maria dan Yusuf, dan ia adalah juru selamat dunia. Seperti yang diberitakan oleh malaikat bahwa
hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, berita ini merupakan kabar baik bahwa Raja besar yang telah lama dijanjikan Allah akhirnya datang. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran kita kali ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya, bahwa Allah itu sungguh mengasihi manusia dan Allah itu tidak dapat dibohongi. Ia tahu segala-galanya. Kita sebelumnya belajar dari kisah Adam dan Hawa. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Allah tahu bahwa manusia telah melanggar perintahnya, yaitu dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan akibat ketidaktaatan itu, Adam dan Hawa menerima hukuman. Hidup mereka penuh dengan kesukaran, hidup mereka penuh dengan kesedihan. Mereka harus bersusah payah untuk mencari makanannya. Tetapi anak-anak, dalam murkanya itu, kasih Allah sangat besar. Ia tetap menjadi bapa untuk anak-anaknya. Meskipun mereka sudah berdosa, Allah tetap mengasihi manusia. Allah masih mau bermurah hati. Allah mau menjadi bapa untuk anak-anaknya yang sudah jatuh dalam dosa itu. Dan ia masih mau menganugerahkan keselamatan yang kekal. Nah, anak-anak sekalian, kasih Allah itu sungguh ajaib. Penyelamat yang hendak diberikan Allah kepada orang-orang yang berdosa ini adalah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem dan mati untuk menebus segala dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita semua. Nah, anak-anak, Bapak mau bertanya, mengapa Allah mau memberikan anaknya itu, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia? Jawabannya ialah karena Allah mengasihi dunia. Sebagaimana bunyi Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, Allah ingin supaya hubungan manusia dengan Allah itu dapat baik kembali. Hubungan yang tadinya rusak karena dosa itu dapat menjadi baik kembali, karena Allah ingin agar manusia itu tidak binasa. Dan Allah menepati janjinya dengan memberi seorang penyelamat bagi dunia. Dan Yesus Kristus penyelamat itu adalah penghubung manusia dengan Allah. Dia adalah jalan satu-satunya, jalan yang menghubungkan manusia dengan Allah, yang memungkinkan hubungan dengan Allah itu dapat dipulihkan. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, jadi Yesuslah satu-satunya jalan untuk mencapai Bapa di sorga. Oleh karena itu, keselamatan bagi dunia ini sudah tersedia. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana komitmen kita atau janji kita? Apa tanggapan kita terhadap kasih Allah yang sungguh luar biasa itu? Nah, yang pertama, kita harus bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Kita perlu untuk senantiasa bersyukur dalam hidup kita, dan kehidupan kita harus senantiasa sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, anak-anak, sebagai kesimpulan kita pada pelajaran hari ini, kita harus yakin bahwa Allah mengasihi manusia sehingga memberikan Yesus Kristus untuk menebus kita, dan karena kasih Allah itu yang sanggup memberikan keselamatan bagi kita semua, kita perlu mengucap syukur dengan cara apa? Dengan cara hidup kita taat kepadanya, dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan yang hanya ada dalam Kristus Yesus yang adalah juru selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, anak-anak, demikian pendalaman materi kita, dan ada tugas yang akan kalian kerjakan. Kalian kerjakan di buku tugas agama masing-masing. Kemudian setelah dikerja, silakan anak-anak foto, lalu kemudian kirimkan hasil pekerjaan kalian di WA pribadi Pak Guru. Oke? Ya, Pak Guru tunggu hasil pekerjaan kalian ya. Harap dikerjakan dengan
benar, dengan rapi, dan penuh tanggung jawab. Tetap semangat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah pengasih, kami berterima kasih atas cinta dan sayang-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Tambahkanlah iman percaya kami kepada Yesus Kristus, dan tolonglah kami untuk selalu taat kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan, dan tetap jaga kesehatan. Kalau keluar pastikan anak-anak memakai masker dan menjaga jarak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.